Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita sedang belajar, konteks besar kita adalah setiap orang melakukan komunikasi, tetapi hanya sedikit yang terkoneksi. Kita saat ini belajar tentang prinsip menjalin hubungan. Kita belajar tentang bagaimana prinsip menjalin hubungan penting di dalam sebuah kepemimpinan. Kita belajar dari kepemimpinan dari para presiden di Amerika Serikat untuk menjadi pembelajaran tentang menjalin hubungan dalam konteks kepemimpinan. Dan nanti di segmen selanjutnya juga menjalin hubungan di setiap bidang. Nah, kita akan lanjutkan tentang dua presiden berikutnya dan presiden lainnya di dalam konteks bagaimana pentingnya menjalin hubungan pada para pemimpin. Nah, sahabat Mr. Sorchan, kontras yang terjadi serupa dengan Carter dan juga Reagan itu adalah ketika Bill Clinton dan penggantinya George W. Bush. Clinton membawa komunikasi ke tingkat yang lebih penting sebagai seorang presiden. Ia menyamai kemampuan Reagan dalam berhubungan secara pribadi, begitu pula di depan kamera. Saat ia berkata, "Saya merasakan kepedihan Anda. Saya merasakan kepedihan Anda." Sebagian besar rakyat terhubung dengannya. Clinton tidak hanya memiliki keterampilan dalam menjalin hubungan yang sama dengan Reagan, tetapi lebih dari itu, kemampuan dalam mengikuti wawancara dan talkshow yang sangat penting saat ia mencalonkan dirinya. Ia nampaknya tidak pernah kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan. Sejauh ini, tidak ada politisi yang mengunggulinya dalam hal berkomunikasi. Bush, di sisi lain, nampaknya hampir selalu kehilangan setiap kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Suatu saat yang sangat jelas, di mana ia berhasil membangun hubungan terjadi segera setelah peristiwa 11 September 2001 saat ia berbicara di Ground Zero. Setelah itu, ia biasanya berulang kali gagal ketika ia berusaha berbicara dengan orang lain. Ketidakmampuannya dalam membangun hubungan menjauhkan orang lain dari dirinya dan mewarnai segala sesuatu yang ia lakukan sebagai seorang presiden. Pakar komunikasi bernama Bert Dekker setiap tahun mempublikasikan sebuah daftar komunikator terbaik dan terburuk. Tebak siapa yang ada di daftar komunikator terburuk setiap tahun selama masa jabatan terakhirnya? Presiden George W. Bush. Pada tahun 2008, Dekker menulis tentang Bush. Segera setelah tragedi 11 September, ia kembali pada kebiasaannya mengangkat bahu dan menyeringai dan kesulitan dengan sintaks dan tata bahasa. Itu mungkin Jadi itu mungkin mencapai titik terendah dalam tanggapannya terhadap bencana badai Katrina. Itu bukanlah komunikasi seorang pemimpin dengan hanya memiliki sedikit pengaruh tahun terakhir. Sungguh menyedihkan untuk menempatkan presiden tersebut sebagai komunikator terburuk pertama di tahun 2008. Nah, sahabat Mr. Sorchan,
jika kita mengikuti politik di negara Amerika Serikat, mungkin banyak orang memiliki pendapat yang tegas tentang Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, dan George W. Bush. Kita dapat mengatakan apa saja, entah itu positif atau negatif, tentang karakter, filsafat, atau politik dari mereka. Tetapi keefektifan mereka sebagai pemimpin sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi. Sahabat Mr. Sorchan, membangun hubungan itu penting. Entah kita berusaha untuk memimpin seorang anak kecil aja, atau memimpin suatu bangsa. Presiden Gerald Ford suatu kali pernah berkata gini, "Jika saya kembali ke perguruan tinggi lagi, saya akan berkonsentrasi pada dua hal: belajar menulis dan berbicara di hadapan pendengar. Dalam kehidupan, tidak ada yang lebih penting dari kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif." Sahabat Mr. Sorchan, bakat saja tidak cukup. Pengalaman saja tidak cukup. Untuk memimpin orang lain, kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Dan kuncinya adalah menjalin hubungan. Salam untuk terus menjalin hubungan. Salam sukses luar biasa. Salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan.